Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Aulia Fitri Relka akan mempresentasikan hasil akhir MBKM tentang Master Robot Intelligent Surgery Technology dengan pembimbing Bapak Henry Maja Saputra dan Bapak Doni Bowo Nugroho. Berikut outline dan flowchart kegiatan MBKM selama kurang lebih 6 bulan. Untuk latar belakang, dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi telah memacu inovasi di berbagai bidang, khususnya dalam teknologi robotika dan sensor. Salah satu aplikasi yang menonjol adalah pengembangan sistem robotik yang dilengkapi dengan umpan balik haptik. Evolusi teknologi umpan balik haptik yang cepat menuntut pemahaman yang komprehensif tentang sensor dan metode yang mendasari untuk memastikan akurasi. Namun, tantangan tetap ada dalam evaluasi sistematis literatur review yang relevan dan implementasi praktis teknologi dalam dunia nyata. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan terstruktur yang menggabungkan penelitian teoritis, metodologi tinjauan sistematis, dan pembuatan prototipe secara langsung. Proyek ini merupakan bagian dari program MBKM, yaitu untuk membina kompetensi mahasiswa dalam melakukan penelitian dan memberikan pengetahuan untuk melakukan tinjauan literatur yang sistematis, membuat prototipe sistem robotik, dan menghasilkan artikel penelitian yang berkualitas. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Bagaimana metode systematic review, SLR, PICO, and Prisma dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi praktik terbaik dan kemajuan teknologi pada kalibrasi sensor. Yang kedua, bagaimana prototipe handle master robot dengan sensor canggih dapat dirancang dan diimplementasikan agar akurat dan responsif. Yang ketiga, apa saja wawasan yang dapat diperoleh dari integrasi temuan systematic review dan prototyping untuk memajukan teknologi haptic feedback. Dengan tujuan, yaitu melakukan systematic review untuk mengidentifikasi metodologi utama, tantangan, dan kemajuan pada robot telesurgery. Kemudian merancang, membuat prototipe, dan mengimplementasikan handle master robot yang dilengkapi dengan sensor dengan menekankan pada akurasi data dan kalibrasi. Selanjutnya yaitu mensintesis temuan dari systematic review dan proses prototyping menjadi wawasan yang dapat diterapkan untuk memajukan penelitian robotik telesurgery. Implementasi kegiatan selama 6 bulan MBKM. Yang pertama, terkait literatur studi. Pada poin A, yaitu metode SLR yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan. Di sini kita menggunakan database Scopus, yang mana kemudian terdapat submetode dalam SLR seperti PICO untuk mengidentifikasi problem, intervention, comparison, dan outcomes selama penelitian. Lalu dari PICO kita mendapatkan search string. Selanjutnya membuat Prisma flowchart. String dimasukkan pada pencarian di Scopus, lalu identifikasi batas parameter, keyword, dan search stringnya. Selanjutnya, dilakukan screening dengan menentukan requirement steps sehingga didapatkan jumlah akhir dari paper yang akan digunakan untuk penelitian. Kemudian untuk poin B, yaitu aktuator palpasi. Aktuator ini digunakan untuk menyediakan tactile feedback bagi dokter dengan menirukan tekanan dan respon yang terjadi saat meraba secara manual. Mekanismenya yaitu saat adanya tekanan yang melampaui batas aman, maka aktuator akan mengembang dan memberikan feedback berupa tekanan. Jika tekanan masih dalam batas aman, maka aktuator tidak akan mengembang. Yang kedua yaitu terkait pelatihan bibliometric analysis dan SLR. BA dan SLR merupakan metode yang dapat digunakan saat akan membuat literatur review. Berikut tahapan untuk BA, yaitu pertama, collect metadata melalui Scopus, WOS, Dimension, atau Lens, lalu cleaning data menggunakan OpenRefine, dan yang terakhir visualisasi data menggunakan FOSS-Viewer. Selanjutnya juga terdapat tahapan untuk SLR, collect metadata sama dengan bibliometric analysis tadi, lalu screening artikel menggunakan Confidence, selanjutnya evaluasi artikel yang diperoleh dari Prisma method sebelumnya, dan yang terakhir yaitu assessing quality artikel menggunakan SciSpace. Ini adalah contoh visualisasi dari FOSS-Viewer untuk bibliometric analysis. Kemudian yang ketiga terkait persiapan sebelum submit artikel. Pertama, menentukan jurnal mana yang akan digunakan untuk submit artikel dengan memperhatikan beberapa parameter seperti terindex Scopus atau Web of Science hingga terkait skop penelitian. Yang kedua yaitu harus diperhatikan resolusi gambar. Biasanya kita menggunakan .svg atau .ips. Lalu jangan lupa untuk insert caption dan berikan citasi pada setiap gambar yang diambil dari sumber lain. Yang ketiga yaitu tools
plagiarisme, AI checker, dan parafrase untuk mempermudah dalam penulisan artikel. Dan yang terakhir, tentukan akan proofreading dan grammar checking menggunakan apa dan di tempat apa. Kemudian, yang keempat yaitu pembuatan systematic review. Di sini kita menggunakan metodologi Prisma dengan pembahasan terkait pengembangan force feedback pada robotic telesurgery untuk menganalisis research trend, advance, dan challenge. Berikut hasil dari research trend terkait force feedback selama 5 tahun terakhir. Gambar 12 itu menunjukkan kontribusi dari institusi di dunia. Stanford University, Imperial College, dan Stanford Engineering mempublish sebanyak 4 artikel. Untuk gambar 13 menunjukkan trend research berdasarkan jurnal. Di sini jurnal sensor paling banyak mempublish artikel terkait force feedback sebanyak 3 artikel. Dan yang terakhir gambar 14 berdasarkan geographical. China menduduki peringkat pertama sebagai negara yang paling banyak mempublish artikel terkait force feedback, yaitu sebanyak 8 artikel. Selanjutnya, pembuatan prototyping Handle Master Robot dengan tahapan pembuatan desain 3D pada SolidWorks, kemudian format file menjadi G-code yang selanjutnya akan dimasukkan ke aplikasi Ultimator Cura untuk mengatur cetakan desain, kemudian mencetak menggunakan 3D printer dengan filament PLA. Namun sebelum memulai mencetak itu kita harus lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya, hasil dari 3D printing di assembly. Berikut tampilan Handle Master Robot. Gambar di sebelah kanan adalah hasil desain di SolidWorks dan yang di kiri adalah hasil desain 3D printing. Selanjutnya, mengimplementasikan sensor pada Handle Master Robot. Berikut wiring sensor di sini menggunakan 4 jenis sensor, yaitu sensor rotasi sudut potentiometer, sensor gaya FSR, dan sensor posisi IMU yang diintegrasikan menggunakan Arduino Nano. Sensor IMU merupakan sensor posisi dengan 3 komponen, yaitu accelerometer, gyroscope, dan magnetometer. Cara kerjanya yaitu input berupa seperti accelerometer menghitung percepatan pada 3 sumbu X, Y, dan Z. Kemudian gyroscope menghitung kecepatan sudut angular pada 3 sumbu X, Y, dan Z, dan magnetometer untuk mengukur magnetik untuk menentukan absolute direction, dengan output berupa quaternion, sudut Euler, roll pitch yaw, dan linear vector. Berikut adalah data kalibrasi dari sensor posisi. Grafik pada gambar 18 menunjukkan hubungan antara sudut yaw yang terukur oleh sensor dengan variasi ketinggian dalam sentimeter. Setiap garis pada grafik mempresentasikan sudut input tertentu mulai dari 0 derajat hingga 30 derajat. Data ini menunjukkan bahwa sudut yaw yang lebih besar, nilai yaw yang terukur juga meningkat. Nilai sudut yaw cenderung konstan untuk setiap tingkat ketinggian, menunjukkan bahwa ketinggian tidak mempengaruhi pengukuran yaw secara signifikan. Pada sudut 0 derajat, nilai yaw tetap mendekati 0 pada seluruh ketinggian, menunjukkan akurasi sensor dalam kondisi stabil. Namun ada sedikit deviasi yang dapat dilihat untuk sudut besar seperti 25 derajat dan 30 derajat, tetapi secara keseluruhan tren ini cukup konsisten. Selanjutnya itu grafik pada gambar 19 menunjukkan hubungan antara sudut roll terhadap ketinggian, dan juga grafik ini sama dengan grafik yaw, itu setiap garis mempresentasikan sudut input tertentu dari 0 derajat hingga 30 derajat. Pada sudut roll yang lebih besar, nilai roll yang terukur juga meningkat. Untuk sudut kecil seperti 0 derajat dan 5 derajat, nilai roll tetap rendah di seluruh rentang ketinggian. Namun ada sedikit fluktuasi pada sudut tertentu, terutama pada sudut tinggi seperti yang 25 derajat dan 30 derajat. Grafik ini juga menunjukkan bahwa ketinggian tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengukuran sudut roll, mirip dengan grafik yaw. Variasi atau deviasi kecil pada ketinggian tertentu itu menunjukkan bahwa sensor tetap stabil dan akurat untuk sebagian batas rentang. Nah, untuk kesimpulan dari kedua grafik ini yaitu menunjukkan kinerja sensor posisi yang stabil dan akurat dalam mengukur sudut roll dan yaw. Selanjutnya itu pembuatan research artikel. Dan next, ini berdasarkan studi literatur sebelumnya, masih banyak robot telesurgery yang belum memiliki haptic feedback atau haptic feedbacknya itu belum akurat. Nah, untuk itu terdapat future trends in product development seperti penambahan haptic feedback pada robot telesurgery berbasis AI guna meningkatkan akurasi haptic feedback.
Oke, untuk kesimpulan, yang pertama itu temuan dari Systematic Literature Review. SLR menggunakan metode Pico dan Prisma menunjukkan bahwa kalibrasi sensor yang akurat adalah kunci untuk mencapai haptic feedback yang responsif dan realistis. Kedua, hasil prototipe dan implementasi. Prototipe Handle Master Robot berhasil dirancang, dibuat, dan dilengkapi dengan sensor. Proses kalibrasi sensor secara signifikan meningkatkan akurasi data, memungkinkan robot memberikan haptic feedback dengan presisi dan sesuai konteks. Yang ketiga, integrasi penelitian dan aplikasi praktis. Dengan menggabungkan temuan systematic review dan proses prototyping, penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis bukti dalam mengembangkan sistem haptic feedback. Dan yang terakhir yaitu kontribusi utama. Penelitian ini menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk studi masa depan di bidang sistem haptic feedback berbasis sensor, memberikan panduan tentang praktik systematic review, metodologi kalibrasi sensor, dan desain prototipe robot interaktif. Oke, selanjutnya ini adalah dokumentasi kegiatan. Kita melakukan visit to Brin Serpong, dan ini kegiatan selama MPKM. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.